Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, beserta seluruh jajaran, para eselon 2 yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Danrem, Pak Wakapolda yang mewakili Pak Kejati, Kepala BPS juga hadir di sini. Yang saya hormati saudara-saudara Kepala Dinas, Kepala Badan Unit Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara Kepala Dinas Kehutanan se-Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara Kepala UPT Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, para karyawan dari Balai Pemantauan dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan Produksi yang saya cintai. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama perkenankanlah saya untuk mengajak kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas penyertaannya lah, atas kasih dan karunia-Nya serta ridho-Nya pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Klarifikasi sedikit Pak Dirjen, apa yang disampaikan oleh Pak Jansen bukan berarti tidak benar, betul dia. Jadi beliau saya ajak pada saat itu ke Brasil, dan itu perjalanan yang luar biasa Pak. Saya tidak pernah yang namanya istirahat, padahal jam kita tuh terbalik Pak. Untuk sampai ke sana kami memakan waktu hampir 36 jam. Dan tadi bukan kita yang mencarter Pak. Jadi karena begini, rupanya di sana setiap gubernur itu punya pesawat. Jadi dia punya private jet, dia punya helikopter, dan dia punya yang namanya fixed wing itu. Jadi udah one package itu Pak. Nah kebetulan kami ini diajak oleh UKP 4 untuk melihat kondisi real di Brasil. Jadi kalau saya dengar diajak charter pesawat, betul, tapi yang mencarter bukan Gubernur Kalimantan Tengah Pak. Jadi kami diajak untuk bersama, dan itu bukan charter flight yang dalam arti apa, tetapi memang dia reguler ya pada saat itu ya Pak Jansen ya. Dan Pak Jansen yang saya harapkan untuk turut serta ke satu tempat di mana di situ betul-betul kita melihat kondisi real dari keadaan hutan yang ada di Brasil. Dan ini pengalaman kita yang luar biasa. Dan ibu dan bapak-bapak sekalian, Pak Dirjen, Kalimantan Tengah ini kadang-kadang saya berpikir Pak, apakah Kalimantan Tengah diberikan kesempatan sebagai provinsi percontohan untuk Red Plus ini positif atau negatif? Karena di satu pihak kami harus bekerja keras Pak, tetapi di pihak lain jujur saya katakan kami juga punya keterbatasan, sehingga banyak program-program yang menurut hemat saya pada akhir Desember saya melakukan evaluasi, dan pada awal Januari tahun ini saya juga melakukan evaluasi lagi. Banyak langkah-langkah kami yang harus diperbaiki, banyak langkah-langkah kami yang harus kami sempurnakan. Jadi ada positif, ada negatifnya, tapi saya selalu katakan kita ambil hikmahnya saja. Dan ini nggak berhenti di Red Plus saja ternyata Pak. Kalimantan Tengah juga dipercayakan sebagai provinsi satu-satunya sebagai percontohan untuk Open Government Indonesia. Nah itulah yang dikatakan Pak Jansen tadi untuk e-electronic office,
dan kemudian kita juga electronic procurement. Nah, electronic procurement yang untuk LPSE, kita itu percontohan 7 provinsi, Pak. Ternyata dari 7 yang survive itu hanya 3. Kalau tidak salah Kalimantan Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang konsisten. Dan kita angkanya di bawah Jawa Barat, kita nomor 2 mengenai nilai dari yang masuk sebagai peserta untuk LPSE. Tapi di akhir tahun, Pak, ternyata kita ini, itulah sebenarnya kalau kita lihat sistem kita ini udah luar biasa. Kalau kita bisa memenuhi semuanya, termasuk diantaranya adalah pencairan keuangan. Tadi saya senang, Pak, Bapak bilang 96, Pak Jansen bilang 97, kemudian Pak Sipet bilang 99, hampir 100%. Tapi tidak gampang, Pak dan Rem, Pak Wakapolda, Pak. Jadi artinya kita ini sistem sudah oke, tetapi antara satu dengan yang lain itu ternyata nggak bisa connect. Karena sistem keuangan kita mempunyai sistem dari Kementerian Keuangan, SIMDA itu. Kemudian ada lagi sistem yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dengan sistem yang juga tidak sama. Jadi saya bilang, kalau di negara kita ini semuanya mempergunakan satu sistem dan semuanya terintegrasi dengan baik, dan jangan terlalu banyak server-server, jangan terlalu banyak yang sistem beda-beda, wah lebih enak kita. Gampang kita connect antara satu dengan yang lain. BPS juga mungkin begitu ya, Pak Siregar ya. Dia punya sistem sendiri lagi, Pak. Saya punya dapat data dari kantor wakil presiden berkenaan dengan angka kemiskinan. Itu ternyata sistemnya beda lagi, Pak. Jadi membukanya itu akhirnya saya bilang, wah ini kita harus banyak punya orang. Jadi saya tidak membacakan pidato ini, Pak Sipet, karena ini banyak hal-hal yang memang positif di satu pihak untuk hal-hal teknis. Dan saya hanya berpengharapan begini, Kalimantan Tengah memang kita inginkan agar pendekatan pembangunan ini berkelanjutan, Pak. Dan kami bekerja sama dengan beberapa organisasi dunia bagaimana membuat satu sistem terkait dengan masalah yang menyangkut green economy. Kita tidak bisa mencegah yang namanya investasi. Investasi tetap harus kita jaga dengan baik, karena itulah yang sebagai satu upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar selalu baik, mengurangi angka kemiskinan dan kemudian pengangguran. Tetapi kita juga jangan lupa, masalah lingkungan adalah juga menjadi perhatian bagi kita. Nah, untuk mengawinkan ini bukan pekerjaan mudah. Karena di satu pihak eksploitasinya semangatnya tinggi, tetapi semangat untuk menjaga di satu pihak agak sedikit keteteran. Makanya saya datang, Pak. Pertama karena Pak Jansen sebentar lagi akan kami tugaskan di tempat lain. Jadi istilahnya begitu kalau di sini. Kalau dia sudah datang ke Kalimantan Tengah, dia adalah warga Kalimantan Tengah, Pak. Dia adalah penghuni Huma Betang. Jadi kalau dia berada di luar, berarti kami tugaskan beliau di daerah lain. Makanya tadi Bapak yang bilang bahwa saya juga dari sini dulu, saya bilang pulang kampung, Bapak. Terima kasih. Untuk apa? Karena inilah memang kekerabatan, keguyupan ini terus kita jaga. Karena ini adalah milik kita bersama. Tidak ada milik satu pihak, ini adalah milik kita bersama. Majunya Kalimantan Tengah, mundurnya Kalimantan Tengah, jayanya Kalimantan Tengah,
pada akhirnya juga adalah demi NKRI yang kita cintai bersama ini. Secara khusus Pak Dirjen, selamat atas pembangunan gedung ini. Dan saya juga bangga tadi ternyata berbarengan Pak Jansen dengan diresmikannya gedung ini, di depan lampunya sudah berubah, tidak ada lagi yang jemuran-jemuran. Dulu kabelnya Pak kayak jemuran itu di tengah Pak, sekarang semuanya kabel di bawah tanah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pemicu untuk pembangunan ekonomi, pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang saya cintai dan yang kita cintai bersama ini. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Akhirnya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama kita semuanya, selamat menempati gedung baru ini. Dan jangan lupa lagu saya tadi, Mamangun Tuntang Mahaga. Nah ini kalau tadi lewu te kampung, Mamangun itu artinya membangun Pak. Tuntang itu dan Mahaga itu artinya menjaga. Betul yang kata Pak Dirjen tadi, kita membangun harus juga mahaga. Karenanya lagu saya adalah Mamangun Tuntang Mahaga gedung ini. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan ridho kepada kita di dalam segala langkah-langkah kita untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.